2, 3. Yuhu! Teman, ayo ikut bertualang bersama kami. Anak-anak Desa Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Sayang sekali air terjun Bulamo ini keruh ya. Maklum, sekarang kan sedang musim hujan. Tapi biar airnya keruh, tetap seru kok. Segar. Air terjun ini alirannya ke Sungai Bulamo. Dan airnya nggak pernah surut loh. Makanya kami senang sekali bermain di sini. Ayo, siapa berani ikut melompat seperti aku? Eits, ada syaratnya loh. Pertama, kalian harus pandai berenang. Kedua, perhatikan airnya ya. Air harus dalam dan tidak ada bebatuan di bawahnya. Bahaya nanti. Gimana? Yuk, lompat! Sudah waktunya beraksi. Misi kita selanjutnya mencari buah gidan. Teman di rumah tahu nggak apa itu buah gidan? Nanti aku beritahu ya. Buah gidan biasanya tumbuh di dalam hutan. Ayo semangat, perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai terjatuh. Ini dia pohon gidan yang kita cari. Langsung saja kita petik yuk. Buah gidan, buah langka yang hampir punah. Masyarakat kami menyebutnya demikian karena memang sudah sangat susah ditemukan. Kalau ada pun harus masuk jauh ke dalam hutan. Oh iya, buah pohon gidan ini terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Jadi, pasti ada beberapa teman di rumah yang baru melihatnya kan? Lihat, buah gidan ini memiliki bentuk yang sangat unik kan? Mirip kelengkeng, tapi berwarna kemerahan seperti leci. Sepertinya sudah cukup nih. Udah banyak. Gimana? Ayo, udah banyak. Mau apa mau? Syukurlah kalau begitu. Kakak pasti senang kita berhasil mendapatkan buahnya. Kita akan gunakan buah ini sebagai isian kue hasidah. Kupas buah dan iris untuk mengambil daging buahnya. Buah yang unik ya. Buah langka ini bentuknya mirip kelengkeng, tapi daging buah dan rasanya mirip rambutan yang enak dan manis. Lampin jongkok ke agak tenang. Iya, Kak. Adonan. Yo. Siapkan tepung terigu, kemudian campurkan gula dan garam. Aduk sampai rata ya teman. Kemudian tuangkan air sampai adonan terlihat encer. Eits, jangan lupa masukkan buah gidannya ke dalam adonan ya. Lang, ambil capai yang dulu tuh Lang. Pakai Mai. Kenapa? Tuang adonan ke dalam panci yang berbeda. Karena kita akan buat adonan menjadi warna-warni. Tenang, kita menggunakan pewarna alami kok yang aman untuk makanan. Setelah pewarna tercampur rata, masak adonan dengan kuali. Oh iya teman, hasidah ini kue khas masyarakat Melayu di Riau. Dahulu kue ini hanya diperuntukkan untuk raja-raja atau kaum bangsawan. Awas, aduk terus supaya nggak gosong ya. Jadi deh, tinggal kita bentuk menggunakan daun. Sebenarnya kue hasidah ini memiliki bentuk yang beraneka macam, tergantung daerahnya. Isi sampai penuh, kemudian tekan sampai padat. Tara! Jadi deh, kue hasidah yang enak dan cantik. Selamat mencobanya di rumah ya. Hihihi.
Saatnya menikmati kue khas Hidayah, teman. Wah, ini enak sekali, teman. Makan kue yang enak sambil menikmati kue gagak yang indah dan asri. Oh iya, teman, selain enak, kue ini juga cukup menyehatkan loh. Karena ada buah gidan yang tercampur di dalamnya. Buah yang memiliki rasa mirip rambutan ini banyak mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Jadi, masih ragu untuk menghabiskannya? Aku sih tidak. Baiklah, perut sudah terisi. Waktunya kita bertualang lagi, teman. Ngebolang yuk! Mula. Dari tadi lah mau juga kan lah yang panen nanti udah apa lama. Untung saja kakak masih menunggu kami. Oh iya, teman, desaku ini terkenal akan budidaya patinnya. Hampir setiap rumah pasti memiliki kolam untuk budidaya ikan patin. Oh iya, teman, ada sekitar 40.000 ikan patin yang ada di kolam atukku loh. Ya iyalah, ikannya banyak. Kolamnya saja besar berukuran 30 kali 40 meter. Tuh, kalau kalian gak percaya, banyak sekali kan ikannya. Pembesaran ikan patin dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8 sampai 12 gram. Setelah 6 bulan, bobot ikan dapat mencapai 600 gram per ekornya. Sebagian petani ikan patin seperti atuku ini memanen setelah usia 4 bulan. Karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah per ekornya. Saatnya menimbang ikan-ikannya yuk. Timbang Jojo. Dalam sekali panen, Atuk bisa mendapatkan 30 ton ikan patin loh. Bayangkan saja, ini baru Atukku saja loh. Belum lagi warga yang lain. Teman, selain patin yang kita kenal ini, di Sungai Mekong hiduplah ikan patin Mekong raksasa. Ukuran panjangnya mencapai 3 meter dan bobotnya 293 kilogram. Ikan patin memang bersaudara dengan si lele. Makanya punya kumis juga. Tapi ikan patin Mekong raksasa ini nggak punya kumis dan gigi loh. Ikan patin Mekong raksasa ini waktu kecil memang kanibal, alias suka makan sesamanya. Tapi setelah tumbuh besar, ia cuma makan tumbuhan kok. Ikan patin Mekong ini kuat banget berenang jauh loh. Dia pernah berenang sejauh 1000 km dari Cina Selatan menuju Thailand. Ini karena patin Mekong hidup di Sungai Mekong yang termasuk 12 sungai terpanjang di dunia. Aliran sungainya dari Tibet melalui Cina provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sekarang bantu aku untuk mengantarkan ikan-ikan ini ke tempat salah yuk. Berangkat! Aduh, hampir saja terjungkal sepedanya. Keberatan muatan sih. Ini dia tempat pengasapan ikan patin di desaku. Bersihkan dulu ikan patinnya, buang isi perutnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi tak apalah, supaya cepat aku dan Afdal juga bisa membantu. Oh iya teman, karena banyaknya yang membudidaya patin, desaku dijuluki kampung patin. Selain menghasilkan ikan patin hidup, desaku juga mengolah ikan patin menjadi salai atau ikan asap. Setelah ikan bersih, ambil dari dalam bak, kemudian susun yang rapi supaya matangnya merata.
Setelah rapi, masukkan deh ke dalam tempat pengasapannya. Ini dia bedanya mengasapi dengan memanggang. Yang kita gunakan untuk mematangkan ikan adalah asap dari pembakaran, bukan arang atau api dari baranya ya. Proses ini berjalan cukup lama teman. Bisa sampai 2 hari sampai daging ikan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini salai ikan yang sudah mulai berubah warna. Eits, ikan masih harus didinginkan dulu supaya kualitasnya tetap terjaga dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Shh, jangan berisik teman, markas musuh sudah dekat. Kepung mereka dan tentukan bidikan masing-masing. Maju! Wah, lawan tiba, lawan tiba, wah. Lawan tiba, wah. Say! Inilah mainan kesukaan kami, anak-anak dari Desa Aliantan, Kecamatan Kabur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Main tembak-tembakan. Tenang, peluru yang kita gunakan aman kok. Kita pilih menggunakan buah rambai. Selain menyehatkan karena kita terus bergerak, bermain perang-perangan juga dapat mengembangkan imajinasi. Apalagi perang-perangan juga membutuhkan kerjasama tim. Ha! Pas sudah, amunisi musuh sudah habis. Maju! Hore! Menang! Merdeka! Kami akan mencari buah buangan. Aduh, pandai. Weh, saburu. Mamak kok. Mak. Apa kalau lambe ali baru datang lu? Mak dari rumah. Berani-beraninya Zikri memarahi paman. Sudahlah, yuk bantu aku memetik buahnya. Nah, seperti ini buah buangan. Ada yang sudah pernah melihat? Gak cuma namanya, bentuknya juga unik ya. Kami menyebut buah ini buangan karena pada zaman dahulu gak ada satupun orang yang mau makan buah ini setelah melihat bentuknya. Tapi setelah tahu kalau rasa buahnya enak, kini buah buangan banyak dicari orang. Malahan sekarang buah ini semakin langka loh. Hari ini kita beruntung saja bisa mendapatkannya. Kupas buah-buangannya. Karena cukup keras dan alot, kita pakai pemukul dari kayu seperti ini saja. Pukul yang kuat ya. Kalau dilihat sekilas, apalagi dengan kulit buah seperti ini, orang pasti tidak akan suka. Padahal belum tahu saja rasanya. Hehehe. Nah, setelah semua bersih dari kulit luarnya, kita sangrai menggunakan pasir berbatu yuk. Setelah pasir siap, masukkan buah buangannya. Jangan lupa terus diaduk ya, supaya nggak gosong. Pasir nggak cuma berguna sebagai bahan bangunan saja, melainkan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Butiran pasir bisa menyerap panas dan mencegah makanan menempel di permukaan wajan karena lengket. Memasak menggunakan pasir juga dianggap lebih sehat loh, karena rendah kolesterol dibandingkan minyak. Tenang,
Pasir yang kami gunakan ini sudah dicuci dulu sebelumnya. Jadi aman. Memasaknya nggak perlu waktu lama karena pasir mengantarkan panas dengan cepat. Bau sedapnya pun sudah mulai tercium nih. Angkat yuk. Nah, condokku tuh kalau lah masak bualang. Ubah warna kan? Untuk memperoleh daging buahnya, kita harus pecahkan dulu cangkang kulitnya. Begini nih caranya. Sekilas mirip dengan kacang ya daging buah-buahannya. Tahu lah kat tumbuk bekok leh. Sip. Setelah itu haluskan deh. Tumbuk menggunakan alu ya teman. Ayo, semangat. Seperti ini jadinya setelah dihaluskan. Nah, elok mau gempiong ya lah. Elok kok sodo. Elok. Nah, selanjutnya buat adonan dan kuah gula merahnya yuk. Untuk membuat kuah gula merah, tentu saja kita siapkan gula merah. Sisir tipis-tipis ya. Ih, hati-hati ya Fandi. Jangan sampai tanganmu terluka. Biarkan Fandi asik menyisir gula merahnya. Sekarang beralih untuk membuat santan. Parutan kelapa kita tuang air, remas-remas, kemudian pisahkan dengan ampasnya. Santan kelapa membuat makanan menjadi lebih gurih dan terasa lembut. Santan sudah jadi. Campurkan sisiran gulanya dan jangan sampai lupa tumbukan buah-buahan yang sudah halus. Aku jadi membayangkan manis, gurih, renyah, semua jadi satu. Sekarang kita buat adonannya yuk. Siapkan tepung terigu. Kemudian campur dengan air. Aduk sampai rata. Jangan sampai terlalu encer. Masukkan garam sebagai perasa. Aduk sampai rata. Jadi deh adonan kue jalannya. Nah, Kak Wani sengaja memberikan pewarna alami pada adonan ini. Katanya sih, agar makanannya nanti jadi lebih menarik dan menggugah selera. Adonan siap dimasak. Panaskan penggorengan di atas tungku. Lalu olesi dengan sedikit minyak. Tuang adonan dengan alat dari daun berbentuk kerucut seperti ini. Goyang-goyangkan saat adonan mulai mengucur. Lihat-lihat, memang jadinya mirip jala ya. Makanya orang menyebutnya kue jala. Oh iya, sedikit informasi nih buat kalian teman. Roti jala atau kue jala adalah makanan khas daerah Riau. Namun sebenarnya makanan ini berasal dari India loh, yang disebut roti prata atau canai. Roti prata atau canai menyebar ke seluruh Indonesia pada abad ke-19 melalui Muslim India yang datang ke Indonesia. Tada! Jadi deh roti jala ala si Bolang. Yuhu! Waktunya menikmati roti jalannya teman. Ayo, siapa yang mau? Selain karbohidrat yang kita peroleh dari kue jalannya, buah-buahan juga baik untuk kita konsumsi karena kandungan proteinnya yang sangat baik. Karena sifatnya yang mirip kacang tanah, buah-buahan juga memiliki serat yang cukup baik loh.